bahwasannya kami telah resmi menjadi kuasa hukum Aib Rudiansyah yang akan membela kepentingan hukum beliau, karena saat ini banyaknya pemberitaan-pemberitaan terhadap beliau yang miring, apalagi saat ini kita lihat banyaknya yang menyerang beliau, sehingga menurut kami selaku kuasa hukum perlu diluruskan agar tidak menjadi opini liar di tengah-tengah masyarakat dan tidak bias di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu akan satu dijelaskan oleh Ibu Ketua Umum terlebih dahulu ya, baru nanti Bu Indrianti. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Pak Ditra Ramadhani sebagai sekjen saya DPP Perhati. Kami akan sampaikan bahwa mengapa Aib Rudiansyah memerlukan pendamping kuasa hukum, karena Aib telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan, yang tentunya wajib kita bantu, karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini, tujuannya hanya satu, memaksa agar Aib mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah ya. Dan Aib yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya, karena dia bersama-sama dengan Dede. Dan karena itulah kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan tersebut. Segala usaha-usaha dari pihak tersebut, selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aib dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aib ini. Dan kemudian karena bapaknya menolak, mereka terus mencari Aib menghilang, Aib menghilang. Kan tentu kalian sudah tahu semua. Setelah memberikan kuasa pada kami, ada gerakan yang lebih maju, yaitu pihak mereka mendatangi RT, dan RT ini mempengaruhi pamannya Aib. Dan pada kemarin maghrib bersama pamannya Aib membawa orang tuanya Aib dan sampai ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan, lagi dilaporkan oleh kami, dan yang sampai sekarang belum pulang, di mana Aib menjadi stres. Aib berusaha menghubungi WhatsApp orang tersebut, tapi tidak jawab, dan kelihatannya memancing Aib untuk datang dan akan ditekan. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk, cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini, mungkin ya. Tetapi yang jelas faktanya sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya, dan dia sudah WA, tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya. Ini saya benar-benar, apa dia nggak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privasi seseorang. Dan itu kan
Kalau dia memang Dede mencabut, urusan dia, dan itu sudah diproses hukum juga. Jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan, ya, di Polda Jabar, ya, kita laporkan. Dan juga terhadap pemberitaan TikTok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Jadi kita tidak tinggal diam, dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum, ya, juga melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya, tetapi untuk mendapatkan novum-novum ini dengan cara ini. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya inisiatif. Yang penting nanti setelah kita laporkan, biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka. Dan saya tidak Perhaki tidak akan menuduh siapapun, tetapi kita melaporkan faktanya. Demikian yang akan kami sampaikan. Terima kasih pada Ibu Ketua Umum. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Dr. Indriati selaku koordinator dalam bidang administrasi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Seperti tadi dikasih tahu oleh Ibu Ketua dan juga Pak Sekjen, kita di sini ingin meluruskan, ya, yang pasti juga ingin meluruskan. Tadi sudah dikatakan bahwa kami dari Perhaki sudah mendapatkan kuasa resmi, ya, dari saudara Aib. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-teman semua mungkin yang selama ini tidak terpikir ke arah sana. Selama ini kan pemberitaan itu timpang, ya, baik dengan saksi Aib ini, baik dengan saksi juga Pak Itu Rudiana. Semua medsos kita ini sampai kemarin mungkin ada yang melihat juga, kita dibilang kelompok perkosa, korban dari Saka lah segala macam. Sekarang saya ingin menanya ke teman-teman, tujuan hukum itu sebenarnya apa sih? Diadakannya peradilan buat mengungkap suatu kejahatan itu apa? Kan ada 3 tujuan itu. Pertama, yang keadilan buat para korban, kemudian adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan. Jadi kita tidak perlu berasumsi, tidak perlu mengarahkan. Jangan mentang-mentang selama ini yang didahulukan itu adalah berita-berita mengenai hal-hal yang memojokkan klien kami, baik itu Rudiana maupun saudara Aib. Jadi kalau kita berasumsi, contoh satu air mineral, mereknya paling dulu apa? Aqua, kan? Kalau sekarang kita ke rumah makan manapun orang pasti, saya mau minum Aqua. Padahal merek itu berbeda-beda, ada mineral, ada pit, ada Cleo gitu. Nah, jadi kita ingin meluruskan terkait dengan kesaksian. Bung Dede, saudara Dede udah mencabut kesaksian. Tapi itu bukan berarti semua itu terus itu digiring bahwa itu ternyata semuanya itu tidak benar. Karena itu kan udah melalui pengujian. Di 242 itu kan udah dijelaskan kalau misalnya orang ini memberikan keterangan palsu, itu kan bisa di-cut saat persidangan. Karena hubungannya itu di 174. Apa itu 174? Hakim bisa melihat kalau misalnya ini keterangan tidak benar. Berarti terdakwa pun bisa intervensi melalui kuasanya. Ini tidak benar. Berarti saya menginginkan orang yang memberi keterangan yang tidak benar itu untuk bisa ditahan juga, gitu. Karena kan ada sanksinya kan kalau memberikan keterangan palsu seperti itu. Nah, sama hanya dengan pencabutan itu, klaim kami saudara Aib tetap dengan keterangannya sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam BAP, baik itu di putusan nomor 4, di putusan nomor 3 dan di putusan nomor 1. Itu tidak ada berubah. Nah, bahwa yang dia berikan keterangan pada tanggal 31 Agustus 2016 itu saat bertemu dengan klien kami juga, saksi yang saat itu ada juga BAP-nya di putusan, ya, di salinan putusan.
Nah, dia mengatakan dia melihat kejadian itu, dan waktu itu Dede juga mengatakan hal yang sama, dan sampai dia sempat menyatakan, oh motornya warna ini biru telur asin, ada mereknya, dia menyebutkan sesuai dengan DBAP. Ini kalau saya bacakan panjang sekali ya, sesuai dengan putusan. Nah, itu semua sudah ada tertera di sini gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada salah satu mencabut, itu kan bukan berarti habis itu tuh berakhir tuh dagelan semua. Sekarang siapa yang terlibat di sini kan banyak. Dari Pisum juga yang mendukung. Jadi semua fakta yuridis itu punya korelasi, punya hubungan satu dengan lain. Nggak mungkin majelis memutuskan kalau misalnya tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak perlu berasumsi, asumsi ke sana, asumsi ke sini. Kayak misalnya, oh ini netizen kan perkataannya seperti ini. Mereka membaca. Memang mereka tahu proses hukumnya dari awal seperti itu. Nah, kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan, bukan berarti semua itu lantas kebohongan. Itu yang kami. Jadi kami dari Perhaki tetap sebagaimana yang disampaikan juga oleh saudara, apalagi tadi seperti yang disampaikan Bu Ketua. Di situ ada intimidasi. Maksudnya apa? Kalau misalnya tidak takut Aib mengungkapkan yang sebenarnya, kembali mengungkapkan yang sebenarnya, kenapa ayahnya harus disandra? Itu kan pertanyaan buat kita gitu loh. Kenapa sih selama ini selalu tidak ada yang memikirkan ke arah sana? Tidak ada yang memikirkan ke arah tekanan terhadap korban. Selalu yang ini, oh orang tidak bersalah. Pertanyaannya lagi, saat kejadian itu di salinan putusan juga disebutkan, mereka itu kan pada mabok. Nah sekarang pertanyaan, maaf ya, ini maaf, saya mohon maaf. Kalau misalnya melakukan perbuatan mabok itu kan sudah mengganggu ketertiban umum kan? Itu bisa disebut orang baik nggak? Gitu loh. Jadi saya bukan mengatakan bahwa mereka itu bukan orang baik, gitu loh. Tetapi kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu. Nah, jadi itu perlu diberikan pertimbangan juga. Jadi jangan sampai ini jadi bias karena adanya, kita sih tidak menuduh siapapun ya, betul, kita tidak menuduh siapapun. Tetapi tolong segala sesuatunya kita kembalikan ke konteksnya. Bagaimana sih prosedur hukum itu? Kita tidak mengikuti, maksudnya kita tidak intervensi kepada penyidik, kita tidak bisa intervensi kepada pengadilan, kita tidak intervensi kepada dokter-dokter yang saat itu memisum. Dan kenapa kita punya keyakinan, terutama saya juga punya keyakinan, kenapa bahwa itu adalah pembunuhan dan perkosaan? Karena kejadiannya itu, kalau misalnya, maaf, saya dulu waktu kecil, waktu remaja suka banget naik motor. Ini udah tergilas-gilas semua nih, bahkan udah sobek-sobek, udah dijahit-jahit. Kita tahu posisi kalau kita naik motor tuh jatuh seperti apa gitu. Kita udah tahu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya ada perimbangan gitu. Ya kita serahkan aja kalau misalnya ada yang mencabut ya udah, tapi kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum. Jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan dengan cara-cara kotor. Itu yang tidak ini. Jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Dan kami tetap berpegang dengan klien kami yang mengatakan pada saat tanggal 31 itu saudara Aib itu ketemu dengan Ibtu Rudiana. Nah, beliau waktu itu kan dari tanggal 27 kejadian itu kemudian dimakamkan 28, beliau masih penasaran kan, ini kenapa sih, bener nggak sih anak saya ini meninggal karena ini. Nah, dari dasar itu pada tanggal 31 beliau mendatangi berjalan di dekat SMP 11 itu dan ketemu dengan pihak saksi Dede dan Ani. Jadi demikian yang sementara ya bisa kita sampaikan, bahwa mau dicabut saudara Dede pun kesaksian itu masih ada kesaksian lain yang saling berhubungan. Nah sekarang tugas kita semua, tugas para penegak hukum untuk mencari kebenaran hakiki. Jangan hanya terpaku pada suatu pemikiran yang sudah diolah untuk bisa menggiring opini publik. Kita fokus aja pada masalah hukum dan prosedur hukumnya seperti apa. Demikian ya teman-teman. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebenarnya hari ini saya moderator, tapi izinkan saya untuk menambahkan. Nanti pertanyaannya akan saya tampung untuk dijawab oleh pembicara kita hari ini, Bu Indrianti dan Prof. Elsa Sarif. Baik, rekan-rekan yang kami hormati,
yang telah berjuang sekeras mungkin sampai hari ini kita berkumpul bersama di ruang yang berbahagia ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara, gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi, dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus, karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih.
Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan
alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tuduhan-tuduhan tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, terima kasih. Apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke, baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, Ya, Dede. yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya. Saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya
tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana, benar nggak itu? Tidak, benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, itu saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak, Rudiana. keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya, Sama sekali Pak sama Rudiana sekali tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu Nah, juga Pak. nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ Aksi makanya pelemparan. saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh di Polres Karawang. Itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang gitu Pak. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, Mak. kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang datangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan-tindakan apapun kepada orang, karena itu akan berpotensi menimbulkan fitnah terhadap orang. Mari kita menjunjung tinggi atas praduga terhadap siapapun sepanjang tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah yang menjatuhkan ataupun menyatakan seseorang bersalah. Karena di pikiran kita
orang salah belum tentu salah di hadapan hukum. Karena berbeda kenyataannya antara kenyataan dengan dunia maya. Ini sekarang yang terjadi adalah antara penegakan hukum dunia nyata dan penegakan hukum dunia maya. Versi dunia nyata dan versi dunia goib. Jadi lebih bahaya ini dunia goib, banyak kali berselebaran dan lain-lainnya itu dunia maya ini yang pakar inilah, pengamat ini yang intelijen segala macam itu semua dipotong-potong, diedit-edit, bahkan ada suara-suara orang lagi dipenggal-penggal. Nah, itu saya lihat banyak di TikTok. Nah, itu merupakan suatu perbuatan yang mengkaburkan pokok perkara dan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan. Jadi teman-teman, itu tambahan dari saya. Berhubung saya di sini ada ketua umum, ya saya persilakan kepada Profesor. Terima kasih teman-teman ya. Mereka ini bicaranya sudah liar di medsos. Perlu diketahui, yang tetap kita akui secara hukum adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum pernah berubah ya. Nah, sekarang pertimbangan dari hakim itu berdasarkan fakta yuridis, bukan BAP yang selalu didengung-dengungkan, bukan juga fakta persidangan ya. BAP ini udah dicabut oleh para terpidana, ada 3. Jadi itu membuktikan bahwa BAP itu hanya pengantar. Jadi jangan selalu mengucapkan soal BAP, karena sekarang sudah namanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim adalah berdasarkan dari faktor yuridis, yaitu persesuaian dari keterangan saksi-saksi, saksi mahkota, petunjuk maupun surat-surat ahli dan segalanya, yang mana udah saling berkaitan, dan itulah yang menjadi pertimbangan memenuhi unsur-unsur dari pasalnya. Mereka selalu mengatakan satu keganjilan, namanya perkara ya. Kalau mau dibilang ganjil sini, ganjil situ ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak bilang genap? Yang jelas semuanya ganjil asumsinya sendiri. Sekarang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Apakah itu di bawah sumpah di depan penyidik dan sudah dibacakan oleh jaksa, ataukah benar-benar datang ke pengadilan di bawah sumpah? Itu udah nggak bisa dicabut lagi karena sudah inkrah. Ini udah pengadilan, udah sampai banding dan kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tiba-tiba datang ke notaris menyatakan saya mencabut. Bagaimana akal hukumnya? Ya, mencabut di depan notaris. Notaris itu siapa? Ya kan? Kalau memang benar dia melakukan pencabutan, harus dalam proses hukum yang sampai inkrah juga. Ini kan enggak. Jadi terlalu sangat nggak mengerti hukum ya, saya bilang benar-benar tidak mengerti hukum. Jadi seenaknya aja pergi ke notaris, saya mencabut, terus itu menjadi novum. Nggak bisa, itu harus proses. Sedangkan putusan itu melalui proses sampai inkrah. Jadi itu yang saya satu. Kemudian mengatakan bahwa ini kecelakaan. Saya ingin tanyakan, karena di situ ada tiga dokter, satu dokter visum, yaitu waktu itu dilaporkan kecelakaan, jadi visumnya masih visum luar, ya, yaitu dokter Rahma dan dokter Ihda. Dari dokter Ihda ini sudah pun terlihat ada namanya trauma tajam di tubuhnya Vina, ya kan? Nah, terus itu ada trauma terbuka, ya, di wajahnya Eki almarhum. Di dadanya ini memang trauma tumpul, tetapi di luka-luka terbuka ini itu trauma tajam. Nah, kemudian di dokter Ida yang memeriksa almarhumah itu adanya
darah segar yang mengalir, yang dinyatakan bukan menstruasi, bukan aborsi, karena tidak adanya keluar gumpalan-gumpalan parut dalam darah tersebut, tapi darah segar. Nah itu waktu visum luar karena kecelakaan. Ini saya perlu tegaskan, karena ini jangan diputarbalikkan. Ini dosa loh kita mengatakan sesuatu kecelakaan dibilang pembunuhan, pembunuhan dibilang kecelakaan. Dan itu kita mereka ini dibawa sumpah, kemudian kan dikubur 9 hari itu kan dikeluarkan, sudah membengkak semuanya, dan itu diperiksa oleh dokter forensik namanya Dokter Adri Nur Rahmat. Nah jelas-jelas Dokter Nur Rahmat itu menjelaskan di tubuhnya dari almarhum Vina itu sudah ada namanya trauma benda tajam, yaitu ternyata di pipi sebelah kanan itu trauma benda tajam di pipi ini, dan sudah dijahit, bukan trauma benda tumpul. Di lain tempat benda tumpul, tetapi di sini benda tajam. Jadi jangan bilang nggak ada benda tajam, nggak ada tusuk ini, nggak ada tusuk itu. Jelas itu. Forensik harus kita, karena dia profesional dan memang keahliannya di situ. Kemudian di tangan kirinya punggung itu disayat dengan benda tajam, tertulis V. Nah ini kan sesuatu dendam. Memang nama dia Vina, ditulis di sini V. Padahal sudah membengkak semua badannya itu ya. Dan kemudian yang paling tidak bisa dipungkiri, walaupun sudah 9 hari, di dalam tubuhnya masih ada sperma. Apakah kecelakaan itu ada sperma? Tiba-tiba dia celaka, tiba-tiba sperma mana? Masuk di dalam Vina itu masih ada. Nah mereka kemudian dijelaskan lagi di TikTok, pemandi dari almarhum Vina sempat mengatakan bahwa apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Orang yang tidak mengerti aja bilang ini sih bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Ini orang yang lugu loh, cuma pemandi, karena badannya hancur dan semua. Terus dia lihat dia waktu dia cuci kan dibersihkan, dia ternyata ini di luar dugaannya dari vaginanya almarhum itu keluar banyak lendir. Itu tidak biasa. Nah mungkin dia nggak mengerti lendir itu adalah sperma ya. Tapi yang jelas lendir. Jadi ini persesuaian semua ya. Sekarang diberikan berita bahwa pada saat itu adalah cerita nanti hari ini mungkin besok kalau juga di keterangan saksi bahwa itu Vina pada saat itu menstruasi, beli softtek dan segala rupa, terus beli supermi, terus bilang lagi dia hamil. Ini benar-benar fitnah yang keji. Ini almarhumah loh, kita harus hormati ya. Orang yang korban masih kita fitnah. Yang paling sadis lagi bahwa dia ini yang membunuh adalah klien saya, itu Rudiana. Ini kan luar biasa. Dan kemudian kalau dicek lagi, kalau memang ada sperma, berarti spermanya almarhum Eki. Kan luar biasa. Kayak gini-gini tolonglah jangan dikembangkan, itu tidak masuk akal. Tapi ini ternyata mereka mengajukan di persidangan. Dan saya tegaskan persesuaian ini, hakim tidak mungkin salah di dalam hal ini. Hakim ini memeriksa dari tiga tingkat. Tingkat pertama, banding dan kasasi. Masa hakim itu profesional ya? Masa hakim itu bisa bilang salah semua? Dan itu diperiksa dengan teliti. Saksi acatnya ada, saksi yang memberatkan, saksi adecatnya pun juga dipertimbangkan. Nah itulah yang ditolak. Terus pemukulan dia juga diperiksa, verbalisan pun dipanggil. Jadi tidak ada lagi kesempatan apapun, dan sampai gerasi mereka menyatakan minta ampun dan mengakui kesalahan.
Nah sekarang tiba-tiba ada politikus ini tiba-tiba ada ide untuk mencabut-cabut karena dia mungkin ngerti hukum S1 tapi kan nggak praktek hukum, sehingga dia pikir dengan mencabut aja di jalanan itu bisa merubah kondisi dan itu bisa menjadi suatu novum. Jadi iya justru itu dan kita dengar sendiri Aib mengatakan bahwa sampai di BAP terakhir itu masih keterangan yang sama. Mungkin nggak tahu kenapa dia berubah ya setelah ketemu politikus itulah itu yang nanti kita proses hukum. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi bahwa ini bukanlah kecelakaan, tetapi adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Dan terbukti ahli forensik mengatakan ada sperma di tubuhnya almarhum Vina. Itu yang tidak bisa dipungkirin apapun. Yang lain-lain bolehlah berdalih kanan kiri, tapi semuanya kembali lagi kepada Allah. Karena ini pidana adalah kebenaran material dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berbuat, apalagi ini sudah korban, sudah meninggal dunia, kasihanilah keluarganya. Dan juga hakim memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling dipegang. Ya. Ada tambah lagi? Baik, rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan untuk bertanya ya, agar ini tertib nanti setiap media itu diberikan kesempatan 3 pertanyaan biar yang lainnya juga mendapatkan giliran seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa bertanya kepada pembicara kita hari ini dan akan dijelaskan. Silakan, kami persilakan. Dari media mana disebutkan? Dari TV One ya? Ini apa? Kompas TV. Oke. Ini Kompas TV dulu atau TV One? Ah ya udah. Biar dulu ya. Iya silakan. Ya, pertama dari Chandra dari TV One. Ingin menanyakan sedikit aja perihal sempat ada pernyataan bahwa Aib ini dekat dengan anak buah Ibtu Rudiana. Nah ini bagaimana dari pihak penasihat hukum menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga perihal Dede yang katanya diminta menjadi justice kolaborator. Oke. Cukup itu aja ya. Yang lainnya dari mana? Kompas TV. Oke. Ya Pak, saya Valentina dari Kompas TV ini mau menanyakan terkait menindaklanjuti soal waktu itu klarifikasi DD yang pada waktu itu sempat bilang kalau saat itu sebenarnya DD itu sempat mendapatkan surat pemanggilan dari waktu persidangan yang mana terus DD tanyakan juga kepada Pak Itu Rudiana, ini gimana, saya harus ikut apa enggak, tapi di situ DD bilang kalau Rudiana bilang udah nggak usah datang, tenang aja gitu. Terus habis itu yang kedua, ini kan memang yang jadi pertanyaan publik itu adalah ketika kemarin proses peradilan Peggy Setiawan itu kan memang kita tahu bahwa akhirnya diterima hakim waktu itu. Kan kita kalau lihat peradilan yang diterima oleh hakim berarti yang kita tahu kalau proses penangkapannya yang tidak sah. Jadi betul juga kalau misalnya ya tidak memungkiri kalau misalnya memang dia pun terlibat ataupun enggak, kita kan itu masih diusut lebih lanjut ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mengapa ketika peradilan itu dikabulkan seolah Aib dan Ibtu Rudiana itu menghilang, padahal sebelumnya itu sangat terlihat oleh publik, kesaksiannya apapun itu dia bisa sampaikan terbuka seperti itu. Kenapa ketika ini udah selesai, peradilan diterima seolah sudah selesai, padahal sebenarnya masih ada penyelidikan lain yang pasti yang diutamakan oleh polisi, ini 2 orang ini seperti menghilang itu saja. Padahal kalau misalnya memberikan klarifikasi itu adalah hal yang sah dan justru tidak menimbulkan asumsi liar di publik gitu. Nah mungkin penjelasannya seperti apa sebagai kuasa hukum dari 2 orang.
Ya, ada lain? Yang lain? Pertanyaan yang lain biar sekaligus dijawab nanti. Nggak ada lagi ya? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Saya nanti sesi kedua nanti khusus bagian lapor-melapor beliau nanti yang menjelaskan. Baik, yang pertama terkait dengan dari pertanyaan kita Mbak Sahda TV1. Isunya itu apakah benar Aib dekat dengan anak buah Ibtu Rudiana dan informasinya Dede akan menjadi justice kolaborator. Ini Bu Ketum silakan Bu Ketum. Jadi kalau masalahnya kedekatan Aib dengan Rudiana klien kami itu tidak benar, karena begini, justru pada waktu tanggal 31 itu bukan Rudiana saja, satu tim untuk melihat apakah kecelakaan, ada yang melihat kecelakaan itu. Nah, bertemulah dengan Aib dan Dede bersamaan, dan mereka berdua lah yang bercerita, bukan kepada Rudiana. Rudiana itu cuma pelapor, tapi disaksikan oleh penyidik polisi yang lain. Jadi tidak benar cuma dengan Rudiana, dia dengan siapapun bercerita, ya. Sudah itu waktu setelah ditangkap kan diamankan itu kan diperiksa dan terjadi pelaporan. Setelah itu tidak adalah keterlibatan terhadap proses ini, karena hanya di serse umum, dan kemudian tanggal 4 sudah ditarik, ya. Tanggal 3 selesai, tanggal 4 langsung diberesin, tanggal 4 sudah di Polda Jabar, dan itu kepangkatannya dari sana kombes. Ini cuma Aibtu loh, sekarang baru itu. Dulu Aibtu lebih rendah lagi, jadi penyidik pembantu, dan itu di Polda adalah kombes, ya. Nah, kemudian tentang sekarang yang menjadi suatu kan dia mencabut nih si Dede nih, ya. Katanya kalau dia mencabut kan 242, dan dia bilang nggak apa-apa 242. Dan kalau 242 mencelakakan terpidana, harusnya mereka melaporkan si Dede memberikan keterangan palsu misalnya. Kenapa dia rangkul? Tapi karena Aib itu tidak mau menuruti permintaannya, sekarang tetap dia proses. Kenapa dia sama Dede mau pergi dia rangkul? Padahal kan mencelakakan dia. Kenapa dia tidak lapor? Kalau dia lapor itu lebih bagus, karena nanti kan diproses apakah benar itu kejadian, dan itu harus diinkrah, baru bisa dijadikan novum, bukan asal cabut-cabut terus dia tuh langsung novum. Diproses dulu sampai mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar pada saat itu dia memberi keterangan palsu, ya kan? Ini kan nggak diproses hukum sama sekali, hanya notarisnya cuma mencatat hal-hal keperdataan. Dan kalau misalnya ada keterangan-keterangan itu bukanlah sesuatu fakta, ya. Affidavit itu dikenal hanya untuk Anglo-Saxon, ya. Dan itu jika kita mau menggunakannya, itu juga harus dengan keperdataan, bukan untuk pidana. Dan itu sudah inkrah. Jadi tadi pertanyaannya udah saya jawab, ya. Yang kedua terkait dengan informasi justice kolaborator. Nah, justice kolaborator itu bukan begitu ceritanya. Itu memang pada intinya dulu fokusnya interesannya kepada tentang korupsi. Nah, ini kan justice itu kalau dia persoalan yang tertutup, tidak terbuka, baru dia membukakan diri untuk membuka tabir. Tapi ini kasus ini kan udah nggak tertutup lagi, sudah persidangan kan, sudah inkrah. Jadi apa lagi yang dijadikan justice? Kalau dia jadi justice, proses hukum ditahan dia. Baru gue mau tahu kalau ditahan nangis atau tetap ngomong dia memberi keterangan palsu, gue mau tahu itu. Nah, kemudian
Kan semua pada ribut tuh, mengatakan sidang ini di-create, sidang ini tertutup. Sampai saya mendengarkan dengan di pintu-pintu mendengarkan itu. Mereka udah nggak ngerti hukum, lawyernya juga nggak menjelaskan bahwa sidang tertutup itu karena korbannya adalah di bawah umur, apalagi sifat-sifatnya asusila ya, dan yang sangat mengerikan penjelasannya yang tidak boleh didengar orang umum karena itu tertutup. Bukannya tertutup tuh seolah-olah hakim tuh menutup ini kan hayalan semua nih ceritanya. Saya juga nggak mengerti bahwa kuasa hukumnya itu tidak bisa menjelaskan dengan benar kenapa tertutup. Karena pada saat itu waktu hakim menutup persidangan pasti dijelaskan karena ini korbannya di bawah umur 16 tahun dan ini adalah sifat-sifatnya asusila yang tertutup sehingga ditutuplah karena kan tidak jangan sampai mempermalukan keluarga dari korban dan juga salah satunya waktu itu Sakatata itu kan juga di bawah umur. Jadi jangan selalu mengkreat sesuatu ini ganjil sidangnya tertutup. Enggak, padahal itu bohong semua karena pasti hakim akan menjelaskan mengapa sidang itu tertutup untuk umum. Jadi itu yang saya ingat-ingat terus selalu. Ini kemana-mana bawa berkas. Ingat ya, mengajukan PK bukan berdasarkan berkas perkara, tapi berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nggak ada. Saya mengajukan PK karena mengajukan berkas perkara. Itu benar-benar deh. Saya nggak ngerti apakah memang sengaja tidak mengerti atau sebetulnya memang tidak mengerti atau dia mengerti tapi pura-pura mengelabui publik. Itu aja saya nggak mengerti karena itu kan kita belajar hukum baca di KUHAP kan udah orang nggak ngerti hukum juga kalau baca KUHAP lama-lama ngerti gitu loh. Iya, oke. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman dari Kompas TV yang menyatakan setelah peradilan itu dikabulkan, kenapa terkesan AF dan Pak Rudiana itu menghilang? Mungkin begini. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Tadi saya ketawa ya, tadi udah jelasin sama Prof. Esa, Ketua Perhakim. Dede mau jadi justice kolaboratif kan? Tahu nggak sih artinya? Berarti dia pelaku dong. Kan kalau secara ini ya harfiahnya secara hukumnya pengertiannya justice kolaboratif itu adalah salah satu pelaku tindak kejahatan tertentu gitu ya apapun itu yang mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkapkan hal-hal yang selama ini tersembunyi gitu ya. Kalau tadi jelaskan masalah yang Sakatata itu karena dia itu kan sudah ini gitu ya sudah ikrar jadi nggak bisa. Jadi lucu berarti dia mengaku dia pelaku dong gitu loh pertanyaannya. Nah yang kedua affidavit tadi ya yang dinotaris. Jadi perlu mungkin rekan-rekan ketahui ya bahwa notaris itu tugasnya hanya mengkonstantir. Mengkonstantir itu artinya dia hanya melakukan pencatatan atas apa yang dikemukakan. Selalu ada di bawahnya apa yang telah disampaikan saudara siapa yang hadir di hadapan saya. Apabila terjadi sesuatu di luar yang dia katakan atau ada pelanggaran hukum, notaris harus dilepaskan gitu. Cuman fungsinya aja kalau kita mengacunya bahwa kalau kita membuat pernyataan di depan notaris itu kalau dijadikan pembuktian itu mengikat gitu loh, sah mengikat, tapi bukan berarti keterangan itu benar. Itu harus diluruskan ya. Jadi jadi intinya tuh hanya mengkonstantir. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Mbak Valentina tadi udah paham banget ya. Saya salut nih.
berarti Anda mengerti gitu ya hukum bahwa PK itu bukan membicarakan tentang objeknya ya, masuk ke dalam ininya ya, pra peradilan itu bukan mempersidangkan dalam objek kesesuaian antara fakta, tetapi tentang itu kan masih prosedural gitu loh. Itu sah nggak sih penangkapannya, sah nggak sih waktu itu penahanan, penuntutan, penghentian penuntutan gitu kan, sah nggak sih penetapan sebagai tersangka. Itu kenapa dikabulkan? Karena kan memang Liga ini yang lolos kemarin dari Peggy Setiawan itu, dia kan belum pernah diperiksa juga jadi saksi. Jadi kan kalau misalnya pra peradilan ditolak, berarti majelis hakim tunggal ya, emang itu berarti kan mereka menyalahin prosedur hukum juga gitu loh. Jadi semuanya tuh ada rentetannya, tidak bisa berdiri sendiri antara penegakan hukum itu yang harus dipahami, dan itu yang sekarang ingin dikaburkan gitu loh, itu nggak bisa. Nah terkait dengan kenapa sih begitu Peggy ini berakhir, nah asumsi dari halayak ramai, terutama netizen yang mungkin yang anak-anak yang masih di bawah umur juga gitu ya, yang bicaranya segala macam. Nah mereka juga tidak mengerti bahwa yang diperiksa itu proseduralnya, bukan masuk ke proses pokok perkaranya seperti apa, bukan itu kan. Tadi saya salut, terima kasih mengerti Mbak Valentina ya. Nah terkait dengan itu Rudiana, kenapa nih soal Bu Ketua juga, Prof. Elsa sama Pak Sekjen juga, beliau itu kan punya SOP sebagai seorang polisi aktif, ya tidak sembarangan kayak kita bisa ngomong begini-begini. Kita pun juga, kita punya kode etik kan, masing-masing punya kode etik. Nah itu yang saat ini kadang dilanggar, mau ngomong semaunya padahal kita punya kode etik gitu loh. Kadang-kadang dengan klien itu pun kita punya kerahasiaan. Kenapa kita selama ini dicecer, kenapa nggak tahu keberadaan ini, nggak ngomong dari kemarin padahal dapat kuasanya. Lah itu kan kerahasiaan kita antara kita dengan klien, kecuali memang ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Nah jadi itu perlu dipahami. Jadi bukan menghilang, menghindar nih, kan dihubung-hubungkan kan, asumsi itu dihubung-hubungkan supaya pas nih seperti ini. Oh ya bener lagi, ini pelakunya ini sebenarnya dalangnya, kenapa menangkap orang yang tidak bersalah, seperti itu. Nah jadi itu yang harus dipahami. Jadi bukan beliau, buktinya kemarin malam ada wawancara beliau ya dengan Pak Sekjen juga, beliau mengatakan bahwa tidak benar saya menghilang, karena saya tidak bisa berbicara secara langsung, secara pribadi, karena beliau adalah polisi aktif. Nah begitu, harus ada prosedur kan, begitu beliau menguasakan kepada kami, nah beliau bisa untuk didampingi. Kalau kenapa ayatnya sendiri kan mungkin itu ada penjelasan kalau itu Rudiana ada SOP-nya sebagai penegak hukum. Nah sama halnya tadi kan sudah dibilang, kalau kan dikejar-kejar kan, ya, itu kan ini aja sampai saat ini aja kan tadi ayahnya disandra gitu kan. Menghilang, berarti pertanyaannya menghilang, masa nggak tahu, nggak ngasih tahu, tiba-tiba dia dibunuh. Iya, itu siapa yang bertanggung jawab? Nah sekarang itu bisa jadi kan, kita ini mereka bisa berasumsi, kita berasumsi juga nih. Kalau misalnya maksudnya tujuannya apa selain buat menekan, berarti ya ditahan sekarang gini, Mbak belum punya anak, belum nikah, Mbak, belum ya. Mungkin yang ada di sini yang punya anak, sebagai seorang anak Anda disandra, Anda harus ngomong ini, padahal itu tidak benar, tapi Anda harus mengatakan ini. Asalkan misalnya anak Anda bisa dilepas, bagaimana? Kayak Bu Malakama kan, itu bisa aja terjadi gitu. Karena ini kondisi Aib begitu. Aib sekarang bapaknya seperti itu loh. Ini saya WA tadi pagi itu bapaknya Aib. Juga saya ke bapaknya, sampai sekarang dia udah mati nomor handphonenya. Tuh. Ada apa gitu, itu Dia kan sekar dia, rekayasa. Jadi ada yang bawa dia. Mungkin bisa diakses terus dibagikan ke kami. Ya. Kelihatan ya. Jadi tadi pagi saya tanya ya, saya bilang sini pagi Pak, saya Fitra Ramadhani, pengacara AF. Bang, bisa saya telepon Pak? Itu saya telepon, tak diangkat-angkat. Nah, kemudian dimatikan. Apakah benar Bapak infonya dibawa oleh orang tidak dikenal? Siapa Pak? Saya tanya di sini. Gak dijawab juga, saya telepon lagi. Nah, saya bilang, tolong hubungi saya Pak. Pak, saya sudah lapor polisi agar keluarga Bapak dilindungi untuk keselamatan keluarga juga. Ini lagi dicari. Dan Jadi lagi mencari kira-kira bapaknya. sudah tahu dia di mana dia berada. Ya, mati bang. Mati bang. Nah,
Jadi sampai ke bapaknya Aib gitu. Ini Jadi terlalu jangan gara-gara luar biasa. pemberitaan klien saya mendapat kecelakaan, bukan kecelakaan lalu lintas ya, mendapat celaka lah. Bisa disandera di mana, jangan dong begitu. Tahu bisa tolong mengerti keselamatan dari klien kami. Oke. Ya, baik. Baru dia mau berbicara aja sudah bapaknya sudah. Baik. Izin, berarti ini Aib ini menghilang tuh karena Ini juga dari mana? dari kembaran.com Bang Thomas Bosco. Oh, kemarin ya. Berarti izin memastikan aja Bang, ini berarti Aib itu menghilang setelah dia mengakui kalau dia memberikan keterangan palsu itu karena si Aib ini diancam, bukan karena dia tuh sebenarnya sama-sama kayak dia memberikan keterangan palsu gitu. Tapi si Aib ini nggak mau mengakui gitu. Maksudnya tuh gimana sih Pak? Sama-sama. Pertanyaannya aneh gitu. Jadi kan udah tegas dibilang si Aib, dia tidak pernah memberikan keterangan palsu. Iya. Dia menyatakan apa yang saya lihat, saya alami itu yang saya sampaikan. Di bawah Tapi kan sumpah. kondisinya sekarang kan Dede keluar nih. Itu kan dia. Iya, enggak. Tanya ke dedenya aja kenapa Iya ini kan, gitu. jadi kondisinya keluar nih bilang kalau kesaksian dia itu salah, dan kesaksian itu kan juga sama dengan berbarengan waktu dengan Aib kan itu yang dipakai kan. Iya. Waktu Nah itu. sekarang Nah, Dede itu Iya. bersama-sama tim itu mau memaksa Nah, si si Aib Aib mengikuti untuk dia. Jadi kan udah dengar tadi videonya Aib tadi. Setelah ketemu sama politisi, kenapa keterangannya berubah? Saya juga merasa aneh kata dia gitu. Padahal Seperti terakhir itu. waktu Jadi simpel saja jawabannya gitu. Padahal Artinya apa? Dia telah menyampaikan tidak ada sedikit pun dia mencabut ataupun mengubah keterangannya. Apa yang ia sampaikan itulah yang ia lihat. sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman, kalaupun seumpamanya mau menanyakan ke Dede, silakan tanya dia. Itu kan semua orang itu kan nggak bisa kita paksakan harus sama gitu loh. Ya cuma kan kita nggak bisa nanya Aib nih kenapa Bang Aib nih nggak bisa muncul ke kita. Kita nanya Kan- ke Bapak. Iya, makanya. Tadi kan sudah. Iya makanya kita mau tanya nih ke Bapak kenapa Aibnya hilang. Ya, karena dia dikejar-kejar untuk ditangkap, disandera, ditekan Iya. supaya mengikuti keterangan Perkataan. Dede. Padahal keterangan itu tidak benar. Gitu ya. Iya. Jadi saya juga minta kepada rekan-rekan coba diwawancarai dulu Dede. Bisa nggak? Rekan-rekan media itu aja. Terima kasih teman-teman. Ya. Yang lainnya belum dijawab. Oh yang mana ya? Enggak, soalnya ada sesi Dede kedua bilang lagi nanti. sempat dapat surat Saya udah tanya panggilan. kan belum dijawab. Oh yang mana? Yang dapat surat panggilan katanya Oh. Dede bilang. Nggak usah Ah, datang ke Ya udah. Oh, itu tinggal- Jadi ini sudah saya tanya langsung kepada Bapak Ibtu Rudiana. Sebenarnya ini bukan kasus Aib lagi nih kan, tapi Pak Rudiana. Jadi dituduh bahwasannya Pak Rudiana yang menghalangi dia agar tidak datang ke persidangan. Itu tidak benar dan fitnah. Apa kapasitas beliau itu untuk menghalangi orang bersaksi kalau ia dipanggil ke persidangan? Kalau memang ada panggilan resmi dari kejaksaan untuk hadir di persidangan, itu kan bukan pengadilan yang memanggil tapi jaksa penuntut umum agar hadir di sini. Saya kira dia harus hadir, gitu loh. Dan tidak ada Pak Rudiana menyuruh kamu nggak usah hadir dan lain-lain. Nah, itu karang-karangan dia saja. Makanya Pak Rudiana itu membuat laporan juga fitnah dan pencemaran nama baik di Polda Jawa Barat. Seperti itu. Mungkin saya akan tambahkan ya, sempat bicara dengan Aib. Mengapa dia membuat BAP langsung disumpah oleh penyidik, dan itu sesuai prosedur hukum ya. Dan dua-duanya karena mereka melihat berdua nih, Aib bilang waktu mereka kaget, dia waktu memberi informasi ada kejar-kejaran timpuk-timpukan itu, dia nggak tahu ada pembunuhan pada saat itu, ya. Cuman dia bilang pikir cuma berantem biasa, ternyata sampai ada 2 nyawa yang hilang, ya. Nah, setelah dia harus memberi keterangan, mereka berdua ketakutan, tidak berani dia hadir di persidangan, sangat ketakutan. Karena itulah dia diberikan sumpah karena dia yang melihat orang dilakukan
kejar mengejar itu aja. Dan itu memang banyak sekali orang kalau misalnya ada terjadi pembunuhan atau perampokan, kalau bisa orang-orang menghindar, takut. Termasuk juga orang yang masalah narkoba, selalu polisi. Kenapa? Karena orang nggak mau risikonya nanti dikejar, terus siapa yang jadi saksi? Apalagi nih kan pembunuhnya ganas, baru dia tahu belakangan. Tadinya dia iseng-iseng aja cerita, itu ada tadi begini-begini, dia kira perkalian biasa. Ternyata sampai menghilangkan 2 nyawa manusia. Jadi harus mengerti bahwa menjadi saksi-saksi pembunuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Orang takut loh. Pokoknya dia datang nyamperin kita kan bahaya juga. Itu sesuatu yang ketakutan. Jadi, dan ini kesempatan bagi si politikus untuk suruh cabut-cabut. Itu yang dia nggak ngerti peristiwa yang sebenarnya. Apalagi masih tahun ini juga masih di BAP menyatakan tetap sama. Baru setelah ketemu baru dia mencabut gitu. Jadi bukan sesuatu, ada gerakan provokator untuk mencabut, karena dipikir cabut aja seperti kayak cabut rumput gitu. Ya, mungkin teman-teman karena ada lagi nanti Mas Sabto di sesi kedua terkait laporan polisinya, kita sudahi konferensi pers hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman silakan kopi break dulu. Nanti Sabtu ini. Ya, kopi break dulu. Ini pelapornya nanti dia menjelaskan siapa yang dihantam dia gitu. Saya ngopi. Ini bukan demonstrasi. Nanti di sini ada yang ngopi dulu. Hah? Semangat. Pakai toga, kebakaran mereka. Itu kan demo tuh. Pas semangat, wartawannya boleh semangat. Pada baru. Ini ya kata apa dulu aja dulu. Ayo silakan teman.